Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Ragam Riau, edisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, hadiri Rapat Kerja Provinsi Ikatan Motor Indonesia Riau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda simak. Pemirsa, Rakerprof IMI Riau tahun 2023 ini mengangkat tema Semakin Solid Menang di Sirkuit dengan tujuan mengevaluasi kegiatan 2022, menentukan kegiatan di tahun 2023 dan mempersiapkan kegiatan untuk tahun 2024 mendatang. Rakerprof dihadiri oleh pengurus IMI Riau serta lebih dari 200 komunitas otomotif yang berada di bawah naungan IMI Riau. Selain itu, Rakerprof ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua 1 KONI Riau AKBP M. Yunus, PLH Dirlantas Polda Riau Kombes Pol AKBP Taufik Lukman Nur Hidayat, Sekretariat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, dan juga Kabid Pemasaran dan Promosi Dinas Pariwisata Riau. Rakerprof dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, serta menyanyikan himne Ikatan Motor Indonesia. Sebagai pembuka acara, Ketua Pelaksana Rakerprof Henry SHMH menyampaikan sambutannya. Pertama, saya menyampaikan kegiatan kita ini adalah Rakerprof yang mana dengan tagline Semakin Solid Menang di Sirkuit. Ini tagline yang luar biasa, terutama bagi atlet-atlet balap motor yang ada di Riau. Dan kemudian dalam kegiatan ini kita juga melakukan pameran dari rekan-rekan klub otomotif seprovinsi Riau. Seperti kita lihat tadi, ada display sepeda motor yang ada di luar biasa. Ini memang kegiatan yang betul-betul sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwasanya selama 3 tahun ke belakang kita vakum, tidak bisa melaksanakan agenda Rakerprof kita ini. Hal ini dikarenakan semua kita tahu bahwa wabah menyerang dunia ini, COVID. Oleh sebab itu terkendala untuk mengenai kegiatan-kegiatan yang harus kita rencanakan setiap tahunnya. Namun demikian, saya melihat semangat baik dari rekan-rekan klub maupun rekan-rekan klub hobi dan para pembalap juga tidak melemah. Bahkan pada saat COVID pun terjadi, mereka masih juga sempat berlatih dan segala macam. Itu membuktikan bahwa mereka cinta terhadap ikat otomotif ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku ketua panitia yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwasanya kalau seandainya ada kekurangan, ada sesuatu hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu segala macam, saya selaku ketua panitia untuk mohon dapat dimaafkan.
Saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan kata sambutan saya. Ikatan Motor Indonesia sangat mendukung para pebalap yang tergabung di dalamnya. Hal ini terbukti dengan diberikannya awards bagi para atlet balap berprestasi dan juga para pemenang motor kontes. Boleh? 1, 2. Oke. Ya, mana namanya betul dah? Izin ya, 1, 2. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho yang juga merupakan Ketua Ikatan Motor Indonesia Riau
menyampaikan akan memberangkatkan 30 pebalap Riau untuk mencoba sirkuit balap Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya tentu jujur Bang Topik dan Bang Teddy, ini adalah merupakan kebanggaan kami. Senang sekali kami hari ini karena melihat antusiasnya yang datang pada hari ini. Ini sudah cukup ramai. Namun kami bisa sampaikan bahwa di bawah kami ini lebih tergabung dari 2.000 komunitas seprovinsi Riau. Namun karena memang keterbatasan, tentu yang kami undang ini adalah orang-orang yang betul klub-klub yang memang punya KTA-nya atau yang punya membernya lebih dari 100 orang per klubnya, sehingga inilah yang hadir. Dan kalau ini dijumlah orangnya bisa sampai 2.000 orang hari ini. Ini adalah merupakan kebanggaan kami karena juga hadir juga selain komunitas klub, hadir juga dari 12 ini di kabupaten kota. Jadi ini itu sudah ada di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini yang bermitra dan sejajar dengan KONI di kabupaten kota. Tentu ini adalah merupakan hal yang baik sekali. Ada lagi melihat MBI, ALE, ada GAP, ada Horizon, ada dari corner to corner Dumai, corner Dumai gitu ya, dan yang lainnya. Selamat datang dan selamat berakrab nanti kita bersama-sama di sini. Tentu kita nanti akan melaksanakan akad teman-teman untuk menentukan agenda kita, evaluasi tahun kemarin dan agenda kita hari ini dan yang akan datang. Kita pengen ini Riau itu adalah dari kita untuk kita. Tentu programnya bukan hanya sekedar kapan teringat, kapan pula kita laksanakan. Jadi kalau kita teringat hari ini, besok kita laksanakan. Tidak seperti itu. Ini Riau punya program, yaitu adanya di Rakerprov seperti ini, dan nanti akan dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya, yaitu nanti akan menjadi agenda 1 tahunan, Mas. Baik itu kejurnas, kejurda, dan juga acara-acara tentang hobi, klub, event, rally wisata, bahkan juga ada yang juga kegiatan Jambore Nasional yang juga dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Karena itu saya tentu mengharapkan teman-teman peserta Rakerprov ini, mari sejenak kita fokus untuk acara ini, kita berikan masukan agar bagaimana event-event juga kegiatan ini Provinsi Riau ini untuk tahun depan dan tahun ini khususnya, karena ini masuk dalam triwulan, tentu dapat betul-betul dirasakan oleh pecinta otomotif di Provinsi Riau. Prestasi para pembalap kita mesti kita tingkatkan. Ini di bidang prestasi, terutama di dalam kejurnas dalam rangka menambah wawasan. Tadi sudah kita berikan ini award kepada para pembalap. Ini tingkatannya nasional, tidak lagi hanya kelas daerah kejurda. Ini sudah membanggakan Provinsi Riau, Pak. Dan bahkan kalau untuk orang Riau ini, Sepang itu udah bolak-balik, Pak Topik. Bukan hanya sekedar cita angan-angan saja, tapi kalau sini latihannya juga sudah sampai berbalap di Sepang, bahkan sampai di pos itu sampai ke mana kemarin itu? Kemana? Jepang ya, sampai ke Jepang. Tentu dalam meningkatkan jam terbang dan bentuk support mental kepada para pembalap, kita insya Allah nanti ini Provinsi Riau tahun ini akan memberangkatkan 30 pembalap ke sirkuit Mandalika Lombok NTB. Gunanya tentu untuk menambah jam terbang, juga tentu untuk melihat sirkuit permanen yang ada di Indonesia ini. Apalagi nanti dalam waktu dekat akan ada MotoGP. Ini sebuah kebanggaan Indonesia karena yang MotoGP sudah masuk event yang kedua. Tentu bagaimana kita nanti bisa sampai di sana. Insya Allah 30 orang dan termasuk tadi yang mendapat ini award tadi, komunitas juga tadi kita akan bawa untuk berangkat ke Lombok. Tolong catat nanti bersama-sama kita ke Mandalika. Berikutnya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak sekalian. Berikutnya dapat kami sampaikan terkait cita-cita kita bersama memiliki sirkuit balap di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Insya Allah
hari ini sudah terlaksana namanya uji kelayakan untuk sirkuit tersebut dan sudah selesai. Dan tahun ini teman-teman sekalian, kebetulan ada Dispora dan ada kabinnya tadi sudah meninjau lokasi yang akan direncanakan untuk membangun sirkuit di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan tahun depan sudah masuk di dalam tahapan pembangunan. Mudah-mudahan juga anggaran di pemerintah Provinsi Riau itu tersedia. Insya Allah pembangunan sirkuit dapat kita laksanakan pada tahun depan. Menyempurnakan impian ini tentu dalam mewujudkan dunia otomotif di Provinsi Riau. Saya mohon dukungan dari teman-teman semua, tentunya sebagai saya juga anggota DPRD dan juga pimpinan DPRD Provinsi Riau yang mewakili teman-teman di DPRD Provinsi Riau. Saya mohon dukungan untuk kerja-kerja kita, kerja-kerja politik yang memang salah satunya adalah tujuan bagaimana anak-anak atau kawan-kawan pecinta otomotif ini dapat tersampaikan hobi dan cita-citanya dan otomotif di Provinsi Riau semakin maju. Insya Allah teman-teman sekalian, sama-sama kita bisa. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Ketua 1 KONI Provinsi Riau dan dilanjutkan dengan sambutan dari PLH Dirlantas Polda Riau. Malam-malam kadang-kadang ngebut-kebutan, pakai sandal jepit, celana bodor, nggak pakai helm. Begitu kecelakaan, selesai Pak. Langsung nggak dikirim Sukabumi Balikpapan. Itu yang saya katakan. Makanya kalau Anda kita untuk sepeda motor, tentu speednya itu banyak sekali. Mulai dari jaketnya, di sini ada bumbungnya supaya kalau jatuh nggak kena langsung, ada bumbungnya di situ. Semua speed. Mulai dari sepatu, helm, semua. Itu yang saya mengingatkan. Makanya banyak kawan saya dulu banyak yang meninggal tuh gara-gara nggak safety-nya kurang. Itu aja. Kenapa coasternya kurang? Modal nggak ada, Pak. Modal nekat aja. Yang kami muliakan seluruh anggota IMI Riau, dalam raker ini saya ingatkan kembali, organisasi adalah yang sangat penting. Kenapa? Atlet kita jangan sampai lari. Kalau bisa orang lain datang ke sini. Itu yang saya mengingatkan. Ya, jangan sampai lari. Idealisme kita di Riau tolong kembangkan. Saya sedih kemarin waktu saya di PON Papua. Itu jangan turun. Saya mengingatkan kita kembali juga, organisasi ini tolong diaktifkan kembali. Karena organisasi bisa membimbing, mengarahkan sampai ke prestasi juara. Tadi banyak, saya setiap ke Jurnas, mulai dari start Balikpapan saya dulu, mulai dari Balikpapan PON sampai ke Pekanbaru, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Papua, saya selalu mengikuti terus ini. Ingat itu 4 orang itu, selalu kita sama-sama 4 orang itu. Bahkan sebelum 4 orang saya lupa, ada pelatih perempuan dulu, saya lupa itu namanya. Siapa Bu? Mbak Yanti ya, saya masih ingat betul. Ini baru kita bilang. Kita juga dari Bapak. Saya masih ingat betul, saya mendampingi Ibu. Itu saya terus contoh. Bahkan kalau nggak salah di kali itu ada kepala dinas yang ya, pejabat juga. Saya nggak bisa masalah. Kenapa? Manusia punya hobi, bakat, minat. Ada yang inteligensinya tinggi dalam intelektualnya, ada yang inteligensi dalam hal masalah bakatnya. Makanya bakatnya banyak sekali di sini. Ada SMA olahraga, PPLB banyak sekali. Itu saya mengingatkan kembali. Ini kita sama-sama untuk prestasi di sini. Tadi berjejer, saya sedih kadang-kadang tadi. Kenapa? Kejuaraan nasional kita selalu dapat emas. Tapi kenapa kok selalu kita lihat? Ini yang saya mengingatkan. Coba saya mendoakan besok isi 2 bulan, mari kita sama-sama untuk kejuaraan besok Jurnas lebih banyak dapatnya. Supaya apa? Tiket untuk prapon lebih banyak di Medan nanti sama Aceh. Saya bersyukur tadi 34 dikirim, Masya Allah. Itu luar biasa Pak, belum pernah itu. Itulah kejayaan Bapak Agung ini. Tepuk tangan dulu. Ini yang saya mengingat. Saya bersyukur juga ini bersama Bapak Agung ini Pak. Di PON itu kalau nggak ada Bapak Agung itu sudah baru keteteran masalah tanah ini Pak. Jujur saja. Alhamdulillah kemarin dari 30 miliar sekarang ada berkah cabur-cabur ini bisa 45 miliar. Kan ada di Pak. Bisa TC kita 2 bulan untuk persiapan ini untuk kejuaraan prapon. Nanti kalau TC untuk ponnya tentu kami bisa lebih banyak biar manfaat. Apalagi Honda atau sepeda motor karena di sini namanya Honda ada sepeda motor Pak, enggak Honda ada Pak. Ini yang saya katakan untuk persiapan ini kalau bisa kita punya sendiri sehingga
sehingga kalau kelas-kelas tadi itu bisa memahami. Kenapa? Sepeda motornya bagus, jokinya kurang, tidak bagus. Jokinya bagus, sepeda motornya kurang, juga tidak bagus. Harus dua-duanya komplit. Apalagi yang mendukung? Tukang servisnya harus mendukung juga, Pak. Kalau dia komplit semuanya, saya kira tidak akan bisa kita jual. Makanya semua komplit ini, mari kita sama-sama untuk mendukungnya. Mudah-mudahan PON Medan, di Medan sama di Aceh, Riau terkirim ini sebanyak-banyaknya. Emas pun kalau bisa sebanyak-banyaknya. Itu yang saya harapkan ini ya. Ini yang saya ceritakan ya. Jadi dalam suatu kehidupan kita, PON ini besok memang agak berat sekali karena Medan sama Aceh itu tuan rumah. Itu dulu ranking 11 sama 13, kita masih ranking 8. Kita nggak pernah dari lolos dari 10, pasti ke bawah terus kita. 6 kita, habis itu 7, 8. Itu aja sekitar di situ. Saya takutnya Medan ini nampaknya imigrasi atlet-atlet banyak sekali sama Aceh. Karena nggak pernah dia sampai 10 ke bawah, pasti 10 ke atas ya. Nah, saya takutnya ini, makanya kita persiapan yang luar biasa. Saya mengharapkan juga dengan fasilitas dan sarana dan prasarana dan atlet supaya eksis di Medan maupun di Aceh, atlet itu tetap kita dalam keadaan kejuaraan kita masih kita raih ranking 10 besar. Porwil juga sudah ada, cuma kalau kita cuma 10 cabur. Mudah-mudahan Porwil kita sudah juara 2 kali. Dulu orang se-Sumatera meremehkan Riau. Jujur, Riau dulu diremehkan selalu dalam bidang olahraga. Ternyata di bawah Bangka Belitung kita juara 1 se-Sumatera, Porwil. Di Bengkulu juara 1 juga, juara umum. Bahkan emasnya luar biasa banyaknya, 35 emas. Jauh daripada Bengkulu dan tuan rumah lain. Porwil di Pekanbaru tentu kita berpikir tetap juara umum. Supaya apa? Berarti piala nanti bisa menetap di Pekanbaru. Ini yang saya harapkan. Kenapa? Medan tidak ikut, Aceh juga tidak ikut Porwil. Kenapa? Dia langsung tiket ke PON. Adalah kesempatan di situ. Pertama-tama marilah senantiasa kita melanjutkan musuh kita di Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan dan tentunya bisa hadir, bisa bersilaturahmi bersama dengan saudara kita dari Jakarta, bersama dengan semua lapisan motor di Provinsi Riau. Kemudian dalam kesempatan ini saya menyampaikan, tadi disampaikan oleh protokol bahwa saya sebagai PLH di Lantas ini secara surat perintah Bapak Agung. Jadi kalau sehari-hari saya mengemban fungsi di Kepala Bidang Hukum Polda Riau. Kebetulan Bapak di Lantas kita, teman saya, adik saya, beliau sudah menunaikan ibadah haji. Dan doakan untuk beliau dan keluarganya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dan kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat dan menjadi haji dan hajah yang mabrur dan makbul. Amin. Jadi saya ini berlihat terus di atas. Jadi mengemban dua fungsi di Bangkok. Nah, saya berdiri di sini mengemban fungsi lalu lintas. Tapi nanti ada erat kaitannya dengan fungsi hukum, Pak. Karena kita juga harus bisa menyampaikan khususnya kepada teman-teman kita, teman-teman saya, para komunitas otomotif. Dalam hal ini tentunya kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan raker ini yang kesekian kalinya ya Pak ya. Setelah kita ketahui bahwa ini kalau nggak salah yang kalau saya baca ini berdiri di tahun 1906 di tanggal 27 Maret kalau nggak salah nih Pak Dedi ya. Jadi sudah sekian puluh tahun era zaman kolonisasi Belanda dan sampai sekarang. Alhamdulillah masih berkembang dan sangat luar biasa dalam hal kegiatan yang sangat positif. Khususnya kalau kami di kepolisian di bidang lalu lintas mendukung program-program lalu lintas. Kita ketahui bahwa di wilayah Provinsi Riau kalau kita melihat dengan beberapa fenomena kejadian kecelakaan lalu lintas yang itu pasti dan diawali adanya suatu pelanggaran lalu lintas dibandingkan di tahun 2022 dan 2023 ini memang ada tren penurunan. Ini penyebab daripada laka lantas ini adalah
selain dari manusia itu sendiri, kendaraan bermotornya, lingkungan, dan juga faktor sarana prasarana jalan. Nah, oleh karenanya kami dalam hal ini kalau kita melihat daripada misi ini tentunya bersinergi dalam hal kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas di lapangan, bersinergi dengan semua stakeholder yang ada, khususnya Polda Riau dalam hal ini dan Ditlantas Polda Riau, guna untuk bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Kami harapkan kepada seluruh teman-teman yang tergabung dalam klub sepeda motor bisa menjadi tauladan dan bisa menjadi corong untuk adik-adik kita di lapangan, ya, untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan kampanye keselamatan dalam berlalu lintas. Ini sangat penting sekali karena dilihat dari analisa evaluasi kejadian laka lantas di tahun 2022 dengan 2023 ini ada penurunan, cuma masih tinggi, ya, dari 706 kasus sekarang 23 sampai bulan Mei sebanyak 600 sekian kasus dengan korban meninggal dunia cukup banyak, bukan puluhan tapi ratusan. Dalam perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap bulan dan tiap tahunnya dengan berganti model dan berganti merek, ya, sehingga ini perlu kita menjadi bagian untuk bisa bekerjasama dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di jalan raya. Usai sambutan dari para tamu VIP, selanjutnya dilakukan pemukulan gong sebagai simbolis dibukanya Raker Prof oleh pengurus IMI, Wakasatu KONI, Sekretaris Dispora, dan tamu VIP lainnya. Yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mundur dari 3, 2, 1. Tidak hanya itu, IMI Riau juga memberikan apresiasi bagi tamu VIP yang menghadiri kegiatan Raker Prof ini dengan memberikan cenderamata yang langsung diserahkan oleh Ketua IMI Riau, yang kemudian dilanjutkan dengan berfoto bersama. Selanjutnya kepada Bapak Satu, dua, oke. Satu, dua, oke. Ya, satu, dua, oke. Ya, satu, dua, oke. Satu, dua, satu. Pembukaan Raker Prof ditutup dengan Mars IMI dan Mars Patriot Olahraga. Setelah opening seremoni Raker Prof selesai, kegiatan dilanjutkan dengan talk show seputar keanggotaan IMI yang juga diisi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyampaikan dukungannya untuk Ikatan Motor Indonesia Provinsi Riau demi terus melahirkan atlet bibit-bibit unggul dalam cabang olahraga balap. Hari ini kita dihadiri oleh
200 komunitas yang ada di yang hadir di sini. Namun sebenarnya adalah sampai dengan 2.200 ini punya perwakilan lagi di kabupaten kota dan punya chapter-chapternya. Jadi kalau lebih dari 2.000, kalau member di IMI itu sekarang sudah lebih sampai 500.000 member yang ada di IMI Provinsi. Itu baik dari motor, mobil itu ya, itu banyak. Dan tentu juga hari ini acaranya mengundang narasumber sekaligus juga mendudukkan yaitu Dinas Dispora, Dinas Pemuda Olahraga, KONI, juga oleh Dinas Pariwisata, dan juga dihadiri oleh PPIMI. Gunanya apa? Untuk menyatukan program agar bagaimana program dari otomotif IMI bisa masuk di dalam programnya memajukan Provinsi Riau, tentu masuk di dalam agenda kegiatan pemerintah Provinsi Riau. Salah satunya mungkin kalau pariwisata, bagaimana memperkenalkan pariwisata melalui otomotif. Pemirsa, demikian rangkaian kegiatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho yang menghadiri Rapat Kerja Provinsi Ikatan Motor Indonesia Riau. Terima kasih telah menyaksikan Regam Riau dan sampai berjumpa di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.